warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nursafitri dari kelas 4B1 PBSI. Di sini saya akan membawakan naskah monolog untuk memenuhi tugas mata kuliah teater. Naskah monolog yang akan saya bawakan berjudul Antara Dua Merpati. Silakan disimak ya teman-teman. Naskah monolog dengan judul Antara Dua Merpati. Pagi itu, dengan udara yang sangat menyejukkan diri, tapi tidak sampai menyejukkan hati, aku memutuskan untuk merantau ke kota bersama dengan kekasihku Rasya. Kekasih yang sudah menemaniku selama 4 tahun. Jangan ditanya tentang rasa sayangku, karena aku begitu menyayanginya. Namun, aku dan Rasya harus merantau ke kota, mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membantu melunasi hutang orang tuaku. Itu semua karena lintah darat itu. Padarso namanya. Orang tuaku terlibat hutang karena Padarso seorang juragan yang mampu memanipulasi pikiran orang tuaku, yang mampu mempengaruhi pikiran orang tuaku, sehingga orang tuaku pun terjerat hutang kepadanya, tentunya dengan bunga yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga aku dan Rasya harus merantau ke kota untuk membantu melunasi hutang-hutang kedua orang tuaku. Jika tidak, aku yang menjadi korbannya. Padarso itu akan menikahiku, sedangkan aku tidak ingin. Dan tentu Rasya pun tidak ingin aku dinikahi oleh lintah darat itu. Entah pekerjaan apa yang harus aku dan Rasya lakukan. Rasanya kaki ini sudah lelah mencari pekerjaan ke sana dan kemari. Namun tetap saja penolakan yang aku dapatkan. Demi melunasi hutang dan menghindari aku yang akan dinikahkan secara paksa, Rasya rela membantuku. Sungguh, aku sangat menyukai kebaikannya. Berkali-kali aku menyukai kebaikannya terhadap keluargaku dan juga aku. Meskipun aku dan Rasya hanya anak seorang petani, itu tidak membuat aku dan Rasya patah semangat dalam belajar. Bahkan ketika dulu pun, ketika masa-masa kami SMA, kami tidak menyanyiakan kesempatan dalam belajar itu. Kami selalu belajar dan belajar. Meskipun tidak mendapatkan juara yang pertama, namun kami lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Menurutku itu sudah sangat cukup untuk hanya anak seorang petani seperti kami. Dan tentu saja kami tidak akan menyanyiakan kesempatan belajar itu. Bahkan di waktu luang kami ketika kami selesai belajar pun kami harus membantu ibu dan ayah kami. Sampai sekarang pun seperti itu. Bahkan sampai aku dan Rasya merantau ke kota pun kami tetap bersama. Sudah banyak tempat dan perusahaan yang kami datangi untuk melamar pekerjaan. Namun tetap saja hasilnya gagal. Aku hampir patah semangat. Hampir semangat aku hilang. Namun Rasya menyemangatiku. Rasya terus mensupport, dan dia tetap berada di sampingku untuk terus bersamaku. Padahal bisa saja Rasya meninggalkanku karena masalah yang begitu bertubi-tubi menghampiriku. Bisa saja dia memilih wanita lain yang lebih baik dan tentunya lebih pantas untuknya. Namun, pilihan Rasya adalah tetap bersamaku dan membantuku. Tidak terasa, 1 bulan sudah kami merantau di kota dengan terus mencari pekerjaan. Sampai akhirnya, usaha memang tidak mengkhianati hasil. Aku dan Rasya diterima di salah satu perusahaan. Mungkin memang gajinya tidak seberapa,
tapi itu mampu membantu keluargaku untuk melunasi hutang kepada lintah darat itu. Hutang yang semakin lama muanya pun semakin membengkak. Sampai Rasya pun memberikan setengah dari gajinya hanya untuk membantuku melunasi hutang-hutang itu. Aku tidak tahu lagi betapa baiknya dia kepadaku. Kebaikannya sangat aku sukai. Berkali-kali aku jatuh cinta terhadap kebaikannya. Sosok Rasya membuatku mempercayai tentang filosofi, tentang burung merpati yang setia dan penuh kasih sayang. Dalam naskah monolog tersebut, maka dapat kita ambil pesan moralnya, yaitu yang pertama, kita harus berusaha dan percaya diri terhadap diri sendiri. Karena kita harus bisa mengatasi suatu masalah. Karena jika kita menyerah terhadap masalah tersebut, maka masalah tersebut tidak akan selesai dan tidak akan dapat kita teratasi. Yang kedua, dalam naskah monolog ini juga mengisahkan tentang sosok Rasya, tentang kesetiaan sosok Rasya, dan juga bagaimana cara dia tetap berjuang bersama tokoh aku di dalam cerita tersebut untuk membantu melunasi hutang-hutang dari keluarganya si aku ini, tokoh aku. Kemudian dari sosok tokoh Rasya ini, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa filosofi burung merpati itu benar adanya, karena kesetiaan Rasya ini sangat-sangat luar biasa. Di saat dia bisa saja meninggalkan si tokoh aku, tapi tokoh Rasya ini mampu untuk tetap membersamai tokoh aku tersebut di dalam keadaan senang ataupun sedihnya si tokoh aku, begitu. Maka dari itu, si sosok tokoh Rasya ini adalah gambaran dari filosofi burung merpati tersebut. Nah, sekian naskah monolog yang telah saya bawakan yang berjudul Antara Dua Merpati tersebut. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut dan juga baik buruk. Demikian, apabila ada kesalahan dalam ucapan dan pelafalan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.